Oke, siap-siap ya, karena di tahun 2025 nanti, lanskap pendidikan di Indonesia bakal kedatangan sesuatu yang baru, tes kemampuan akademik, atau kita sebut aja TKA. Nah, apa sih sebenarnya tes baru ini? Dan yang lebih penting lagi, apa dampaknya buat kamu, para siswa, orang tua, atau para pendidik? Tenang, dalam 5 menit ke depan kita bakal kupas tuntas semuanya biar nggak ada lagi yang bingung. Jadi, kita bakal bahas mulai dari kenapa sih perlu ada tes baru? Terus, TK itu apa sih sebenarnya? Gimana cara daftarnya? Persiapannya apa aja? Hasilnya buat apa? Dan siapa aja yang terlibat di baliknya? Lengkap kan? Yuk kita langsung mulai dari yang pertama. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu ya. Kenapa sih kok harus ada tes baru lagi? Jawabannya sebenarnya simpel banget. Semuanya demi satu kata, objektivitas. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Selama ini kan nilai rapor jadi pegangan utama ya kan? Tapi pertanyaannya, apakah nilai 90 di sekolah A itu punya bobot yang sama persis dengan nilai 90 di sekolah B? Apa rapor aja udah cukup buat ngasih gambaran yang benar-benar adil soal kemampuan siswa dari Sabang sampai Merauke? Nah, disinilah data angkat bicara. Coba perhatiin deh grafik ini. Kelihatan banget kan bedanya? Kalau kita lihat hasil tes yang terstandar, kayak UTBK, sebaran nilainya itu normal. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Realistis. Tapi begitu kita lihat nilai rapor, grafiknya langsung numpuk di kanan, di angka-angka tinggi semua. Ini bukan berarti semua siswa mendadak jadi super pinter loh, tapi ini nunjukin ada gap atau kesenjangan. Nah, TKA ini hadir buat jadi jembatan, jadi penyeimbang di tengah-tengah kesenjangan ini. Oke, jadi buat menjembatani gap yang tadi kita lihat, itu hadirlah si TKA ini. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi, apa sih sebenarnya TKA itu? Gampangnya gini, TKA itu adalah tes standar pakai komputer buat ngukur kemampuan akademik kamu secara individu. Nah, ini nih yang harus digarisbawahi. Tes ini sifatnya opsional. Artinya apa? Kamu nggak diwajibkan ikut. Kamu ambil tes ini kalau kamu ngerasa butuh nilai tambah buat profil kamu pas mau seleksi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Jadi ini bukan penentu kelulusan ya. Biar nggak salah kaprah, penting banget nih kita bedain TKA dengan tes-tes lain. Pertama, TKA ini bukan ujian nasional atau UN versi baru. UN dulu kan wajib tuh buat kelulusan. TKA ini opsional. Kedua, TKA juga bukan asesmen nasional atau AN. Kalau AN itu kan tujuannya buat memetakan kualitas sekolah, pesertanya aja cuma sampel. Nah, TKA ini fokusnya ke individu, kamu sebagai siswa, dan tujuannya spesifik banget, buat seleksi. Oke, udah mulai kebayangkan? Mungkin ada yang udah tertarik buat ikut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang praktis banget nih. Gimana alur pendaftarannya? Ternyata prosesnya ini butuh kerjasama loh. Gini alurnya teman-teman. Pertama, operator sekolah kamu yang akan nyiapin data awal. Terus giliran kamu nih sebagai siswa. Tugas kamu adalah ngecek lagi datanya, mastiin semuanya bener, terus kamu tentuin mau daftar atau enggak. Nah, kalau daftar, kamu pilih 2 mata pelajaran pilihan kamu. Kalau udah, formulir dan foto kamu serahin lagi ke sekolah. Nanti sekolah yang akan daftarin kamu secara online. Sebelum selesai, bakal ada 2 kali verifikasi lagi, namanya DNS dan DNT, buat mastiin data kamu 100% akurat sebelum kartu peserta dicetak. Jadi kuncinya di sini adalah komunikasi yang lancar antara kamu dan pihak sekolah ya. Oke, pendaftaran udah beres, sekarang kita ngomongin soal teknisnya. Nah, di sini sekolah punya beberapa pilihan penting yang bakal nentuin gimana tesnya nanti bakal berjalan. Pilihan pertama adalah soal status pelaksanaan. Jadi kalau sekolah punya fasilitas lengkap, komputer cukup, internet ada, pengawas siap, mereka bisa jadi penyelenggara mandiri. Tapi kalau fasilitasnya belum memadai gimana dong? Tenang aja, nggak masalah. Sekolah bisa memilih status menumpang di sekolah lain yang udah ditunjuk dan siap. Ini keren banget sih karena memastikan semua siswa dimanapun sekolahnya punya kesempatan yang sama buat ikut tes. Pilihan kedua, ini soal teknisnya. Ada 2 mode. Pertama, mode daring atau full online, yang artinya butuh koneksi internet stabil dari awal sampai akhir tes. Nah, yang kedua, ada mode semi-daring, ini lebih fleksibel. Internet cuma dibutuhin di awal buat sinkronisasi data dan di akhir buat upload jawaban. Pas ngerjain soalnya, nggak perlu internet. Biar gampang, bayangin aja mode daring itu kayak lagi streaming film, harus online terus. Kalau semi daring itu kayak kamu download filmnya dulu, baru ditonton. Fleksibilitas ini penting banget, terutama buat sekolah-sekolah di daerah yang koneksi internetnya mungkin belum stabil. Nah, ini dia jadwal penting yang harus banget dicatat.
Prosesnya dimulai Juli sampai Agustus dengan sinkronisasi data. Lanjut di bulan September, ada simulasi TKA biar kita semua familiar sama sistemnya. Oktober ada gladi bersih, latihan terakhir, dan puncaknya ada di bulan November, yaitu pelaksanaan tes utamanya. Jadi, jangan lupa tandain kalender kalian ya. Oke, udah ngelewatin pendaftaran, persiapan, sampai tesnya. Terus, apa yang kita dapat setelah semua itu? Dan yang paling penting, sertifikatnya nanti bisa dipakai buat apa sih? Setiap peserta yang ikut TKA nanti bakal dapat yang namanya Sertifikat Hasil TKA atau disingkat SHTKA. Ini tuh dokumen digital resmi dari kementerian yang isinya skor kamu untuk tiap mata pelajaran yang kamu ambil. Jadi, inilah bukti konkret dari hasil kerja keras kamu. Dan inilah mungkin kegunaan paling krusial dari SNTKA, terutama buat kalian yang mau lanjut ke perguruan tinggi. Di jalur SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, skor TKA ini bakal dipakai sebagai validator nilai raport. Artinya apa? Nilai rapor kamu nggak akan berdiri sendiri lagi, ada data pembanding yang objektif. Ini benar-benar sebuah perubahan besar dalam sistem seleksi masuk universitas. Terus apa aja untungnya buat kamu? Pertama, SSTK ini ngasih bobot lebih ke profil akademikmu dengan data yang objektif dan terstandar. Kedua, ini ngebantu banget pihak universitas buat ngebandingin kamu dengan siswa dari sekolah lain secara apple to apple, jadi lebih adil. Dan yang ketiga, diharapkan ini juga bisa jadi pemicu buat sekolah-sekolah di seluruh Indonesia supaya lebih objektif lagi dalam memberikan penilaian. Jadi efeknya positif buat semua. Tentu aja ya, sistem sebesar dan sepenting ini gak mungkin bisa jalan kalau cuma dikerjain satu pihak aja. Keberhasilan TKI ini adalah hasil dari sebuah kerjasama besar, sebuah upaya kolaboratif. Supaya TKA ini sukses, semua pihak harus kerja bareng. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikdasmen, yang nyiapin sistem dan koordinasi nasionalnya. Pemerintah daerah yang ngurusin implementasi di lapangan. Sekolah yang jadi garda terdepan buat fasilitasi pendaftaran dan dukungan ke siswa. Dan tentunya kita semua, masyarakat, yang punya peran penting buat jaga integritas tes ini. Semua punya perannya masing-masing. Jadi, pada akhirnya, kita harus lihat TK ini lebih dari sekedar ujian. Ini adalah sebuah alat, sebuah instrumen yang dirancang untuk memperkuat kredibilitas dan kepercayaan kita pada sistem evaluasi akademik di seluruh Indonesia. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang mungkin bisa jadi bahan renungan kita bersama. Dengan adanya satu tolok ukur yang sama untuk semua, apakah TKA ini nantinya benar-benar bisa menciptakan sebuah arena kompetisi yang lebih adil dan setara untuk setiap siswa di Indonesia, nggak peduli dari sekolah mana atau daerah mana mereka berasal? Ya, itulah harapan terbesarnya. Terima kasih sudah menyimak.